Good morning, jumpa di ML Pagi dan gue masih belum bisa menemukan bagaimana caranya supaya ini live nggak harus pakai filter, jadi kayak cuma muka kita. Kalau ini kan tuh kan gue bilang ya guys kemarin ya, jadi tiap gue masuk ke live gue itu muka gue merah semua. Terus habis itu masuk ke filter-filter yang nggak tahu deh, ada yang kucing, ada yang apa segala macam. Gimana caranya supaya untuk balik lagi aja ke wajah kita apa adanya. Terus udah gitu hanya pakai beautify sedikit saja, jadi nggak jadi putih banget begini, keputihan. Siapa sih yang add lagi? Enggak tuh. Gimana sih mah caranya mah? Bingung cenah. Mana gue tahu. Bibir merah, kulit putih, katanya bukan kayak orang, kayak bendera, lihat tuh. Hormat gerak. Ya. Aduh. Ada yang satu jadi kucing, ada yang kepalanya botak, jadi semuanya isinya efek. Ini siapa sih yang mainin TikTok gue, bangke lo bener-bener. Tadi gue juga sebelum live kan ada gitu ya. Jadi ada kameranya. Harusnya tuh bisa deh, Bo. Kamera tuh ada beautify, ada efek nih bentar. Tapi enggak deh. Enggak Kan deh. itu kita balik ke yang tidak pakai sama sekali efek tuh. Oh gitu. Coba bentar nih. Maksud kamu yang ini ya aku? Jadi Ntar aku mau mainin efek pakai jadi putih gitu coba. Ini putih banget cenah kayak. Gini kan. Bagus ya. Iya. Gue tuh pengen balik kayak kemarin-kemarin, cuma kasih beautify dikit aja cenah gitu. Ini mah putih banget, ya Allah, Iya. gimana sih caranya? Oh gitu. Bagus ya. Iya, kemana lagi sih kalau mau pakai si efek-efek lucu-lucu? Anyway, Iya, nggak hari ini ada yang bisa. good morning, selamat pagi teman-teman. Good morning, selamat pagi. Ih, merah banget bibir, bukan bibir bibir mel. Bibir mel. Kalau bibir, gue emang sengaja supaya kan gue gini. Gue pikir ngapain ya gue live TikTok pakai bedak gitu ya kan? Udahlah, orang ada filternya juga, dicantikin aja dikit gitu ya kan? Ini Jadi nggak dicantikin usah pakai dikit. dikit-dikit. Padahal kita butuhnya banyak ya kak. Nggak nampol, cantik dikit saya nggak ngangkat. Nah, terus gue pikir yang penting bibirnya itu nggak pucat, karena kan kalau bisa live nih, kalau nggak pakai lipstick atau bibir yang pucat kan pasti ada aja yang ngomong, kak kenapa kak pucat banget, nggak makeup gitu kan nek, semacam gitu pas senang. Benar. Hari ini kan gue nganter bocil, jadi menurut gue yang penting modalnya sebenarnya kalau live itu pakai filternya dinaikin dikit, terus pakai bibirnya diwarnain, ya kan? Jadi Padahal sebenarnya nggak apa-apa kok. Gue ngeliatnya dari kemarin juga, meskipun kemarin kita kayak kata Putro kayak limbat sama bolot ya, berantem mulu gara-gara sinyal. iya, Nggak nyambung tuh kemarin ya udahlah. kemarin parah sih, nge-lag banget. Tapi keangkat karena cerita mualaf lu sih. Apapun dilakukan demi. Tapi Jual cerita pun dilakukan. enggak, tapi gue inget ya waktu itu kita kan pernah live sama Bang Marcel Sihaan tuh ya. Iya, Terus Bang Marcel tuh kan juga iya. inget gak sih gitu. Tapi kenapa ya? Terus gue inget ada yang komentar gitu kan. Padahal waktu itu Bang Marcel juga udah bilang, ya ini kan perjalanan spiritual. Tapi tuh ada orang yang kayak anti banget gitu kalau ngomongin agama. Padahal bukan perbandingan. Ini cuma menceritakan perjalanan spiritualnya Bang Marcel. Tapi ya ada aja ya orang waktu itu yang, ngapain sih ngomongin kayak gitu? Enggak. Why? Ya enggak? Iya, menurut gue kita tuh harus mulai apa sih bahasa anak-anak sekarang? Let's normalize, mulai menormalisasikan pembicaraan di mana ini bukan bentuknya bukan debat kusir ya. Karena kan lo tahu dong kalau debat kusir, when it comes to religion, to something that we believe, sesuatu yang kita percaya, itu pasti tumpul, nggak ada ujungnya, dan ujung-ujungnya pasti akan cuma pecah belah dan akhirnya ribut. Karena bukan cari masalah siapa- membandingkan, betul. Kalau cari siapa benar, siapa yang paling tepat ya. Tapi let's normalize, kalaupun misalnya ada either itu di podcast, either itu di TikTok gitu. Orang cuma mau sharing tentang perjalanan spiritual journey-nya, which is
setiap orang itu perjalanan spiritualnya tuh berbeda-beda. Ya nggak sih, Bo? Bener. Coba didengerin dulu. Kayak kemarin tuh sebenarnya pas kita ngobrol sama Bang Marcel itu banyak banget cerita yang menyenangkan loh gitu. Dia cerita dari latar belakang keluarganya juga yang beda, segala macam. Nah itu tuh menyenangkan sebetulnya karena kayak gini toh. Kalau kita biasanya kita hidup dengan keluarga kita, values-nya udah beda segala macam. Lo begitu ngeliat ke keluarga orang lain, kayak gitu toh gitu. Dan sebenarnya dengerin cerita orang itu waktu itu kenapa makanya kita ngundang tamu banyak ya selain untuk naikin viewers. Tapi Itu yang utama nih. iya kan. Tapi kan sebenarnya kita juga bisa belajar dari cerita-cerita orang gitu. Kayak kalau gue nontonin podcast lu aja, gue tuh jadi tahu gini ya kan, karena kan ya alhamdulillah Bu, misalnya dia mengalami sebuah kejadian yang nggak enak gitu kan, kita bisa belajar dari cerita orang itu sebenarnya kalau gue ya kan, jangan anti duluan lah. Betul, that's the key point. Jangan anti duluan. If you wanna watch podcast, if you wanna watch live, kalau pengen nonton live atau yang bentuknya sharing ya, jangan langsung kita close minded. Karena kalau udah close minded, apapun yang diomongin sama narasumber, sama orang yang kita lagi tonton, udah pasti nggak akan mempan ke hati kita. Justru menurut gue ya, saat kita nonton podcast, saat kita misalnya nonton kayak live apa segala macam, pokoknya bentuknya sharing, justru kita tuh berusaha untuk kayak changing the angle of our perspective. Oh ternyata kan manusia tuh bener-bener, kalau orang dulu bilang tuh kepala boleh sama hitam, tapi hati orang, pikiran orang tuh bener-bener kan beda-beda ya. Mau tuh bener-bener sebegitu beda-bedanya. Oke, pas kemarin Bang Marcel Siahaan tuh sharing, beliau itu dari Kristen Protestan ya, perjalanan spiritual journey-nya, and then he convert to Muslim ya, Bu? Iya, malah sempat Buddha juga kan? And then Buddhis. Buddhis dulu ya, Nek? Buddhis dulu, terus baru sekarang Muslim. Muslim terakhir. Nah, kalau kita close minded kan kita pasti mikirnya, lo ini ono segala macam. Cuma coba kita berusaha untuk lihat dulu, kenapa ya dalam perjalanan rohaninya dia banyak mencari, banyak seeking. Ya nggak sih, Bo? Maaf, saya hilang fokus tadi. Habis lo bibir merah, terus gaya begini, kayak kalender tahun 80 nih. Tapi ada bulu keteknya. Kalender yang ada di apa nih? Yang ada di warteg. Tukang bami ayam biasanya. Liburan. Lagi ngomongin serius. Bo, tapi ya, lu tahu nggak di TikTok kemarin udah mulai lagi tuh tren bulu ketek, Nek. Emang udah lama, udah dari tahun lalu deh, Bo. Bener. Dan kayaknya banyak kan Europe women. Yes. Kalau Amerika enggak. Prancis, orang-orang Eropa tuh itu seneng, Bo. Bulu keteknya udah mulai ditumbuhin lagi. Dan mereka pada nggak pakai deodoran sekarang. Bener. Banyak. Tapi gue juga nggak pernah pakai deodoran loh. Oh, sombong. Gak pakai deodoran tapi pakai tawar. Soalnya kan katanya ada yang bilang itu kan, emang kalau pakai deodoran itu kayak ngeblok kelenjar keringatnya. Iya kan orang kayak gitu kan. Orang kan kelenjar keringatnya bisa beda-beda. Ada yang sampai di botox loh, di bagian ketiaknya loh. Siapa ya dulu? Dari ada artis gitu yang dia tuh selalu di botox karena kelenjar keringat di bagian ketiaknya itu berlebihan. Iya, dan emang ganggu juga gitu kan. Iya ya. Tapi kan kadang-kadang gitu, kayak lo kalau pakai parfum aja, gue kalau ketemu lo kan juga wangi banget. Tapi gue yakin lo tuh nggak kecium wangi lo, ya kan? Iya dong. Iya kan? Dia wangi banget nih soalnya kalau tiap kali gue ketemu. Sama gue pun juga kalau ketemu orang, gue udah nggak bisa nyium tuh bau parfum gue sendiri. Iya. Orang lain iya, ya. Gue tuh sampai terus begini tuh. Wah, udah kalau kata anak 80-an udah PW deh, Nek. Udah posisi wenak deh, Nek. Udah gimana lagi? Bener loh, tapi saking banyaknya pakai parfum, gue tuh udah nggak bisa nyium lagi parfum di badan gue sendiri. Ya kan? Bener loh, beneran. Gue juga gitu. Jadi gue itu pernah ya beli kopi di sebuah tempat. Gue udah biasa aja lah gitu. Biasa aja. Tapi gue sering banget datang ke tempat ini pokoknya. Terus gitu dia saking udah seringnya dia kenal gitu. Pagi Mbak Lucy, pagi ini wangi banget. Karena gue udah gak kecium sama sekali sebenarnya. Sama halnya dengan bau ketek. Itu juga tidak kecium. Putra bilang, "Woi, ini kapan mau ngebahasnya, woi?" Iya, lupa. Jadi mukalam, jadi pembahasan ketek nih ya kan. Ender Putra, namanya juga mama pikul kan. Iya. Lupa. Udah full wisdom pembahasan soal spiritual journey ini orang.
lari ke bulu ketek, lari ke Ya habis ketek. dia begini sih, kan aku gampang hilang fokus ya. Iya ya, kembalikan kurkuma. Baik, baik. Kembalikan ke topik awal. Oke, jadi hari ini sesuai dengan janji, karena janji adalah hutang. Dan gue juga jadi penasaran karena semenjak temenan sama Lucy hampir 20 tahun, Lucy Wiryono ini gue tidak pernah tahu apa main reason, alasan utama kenapa Lucy itu akhirnya convert dari seorang Katolik pindah menjadi seorang Muslimah. Tapi again teman-teman harus menonton ini dengan hati yang terbuka dan open minded ya. Karena ini bukan artinya living one religion to another religion berarti agama yang satu dianggap kurang baik atau jadi pindah ke agama yang lain, bukan. We believe kita menyatukan dulu pemikiran bahwa semua agama tuh baik dan apa yang dipercayai itu adalah pilihan kita and it's very personalized. Tiap orang berbeda-beda. Tuh udah ada yang baca doa loh, Nek, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nek, Bo, ini perjalanan rohaninya Diana, ya. Iya. Jangan ada mulai pada macam-macam ya, Say. Jangan pada macam-macam. Tapi biasa aja lah, maksud gue emang pasti ada orang yang nggak. Ya karena gini loh, emang kalau ngomong soal agama itu kan sensitif. Jadi pasti ada orang yang nggak ngerasa risih, ngerasa apa. Padahal sebenarnya again cerita apapun sebetulnya kita coba cerna dengan pikiran terbuka. Didengerin aja dulu, ya kan? Gitu. Ya tadi aja di DM gue udah pada bilang dari kemarin, Kak besok topiknya kan tuh sensi tuh, siap-siap aja, banyak tuh pasti yang tiba-tiba jadi khotbah dadakan ini ono. Iya pasti. Gue, Iya itu gue nggak pernah cerita sama lo ya, kenapa ya? belum, makanya gue juga karena again ya kita kan gini temenan tapi kan kita tuh appreciate private things each other ya, dalam arti gini, kalau lu mau cerita itu kan sesuatu yang ibaratnya sangat-sangat personal, just between you and God gitu. Terus menurut gue kalau emang lu mau cerita, lu mau share ya udah nggak apa-apa, tapi juga nggak berarti harus wajib juga dong menjelaskan gitu. Bo, kemarin tuh gue akhirnya harus berpindah, gue tuh akhirnya convert karena gini. Lu nggak punya kewajiban untuk juga menjelaskan kepada setiap orang yang ketemu sama lu kan, Bo, kenapa lu pindah agama gitu loh. Jadi kalau gue sama Melanie itu berteman sudah lama, tapi kita tuh nggak pernah yang Bo, kenapa sih lo gini gitu. Jarang ya. Kita tuh nanya tentang urusan yang private tuh jarang banget. Kecuali emang dia udah cerita duluan, ya udah gitu, ya kan. Tapi kita nanya, Bo, lo baik-baik aja, lo nggak ini, lo ini. Itu tuh kita ternyata jarang ya. Gitu Jarang. ya, lu mau cerita ayo gue dengerin gitu kan. Kalau enggak ya berarti memang lo nggak cukup nyaman untuk cerita sama gue dan nggak apa-apa. Iya, Gitu kan. Kita kalau Itu ketemu kita lebih sering ngomongin orang. Ya iyalah, tentu lebih menarik kehidupan orang-orang daripada kita. Instead of Bo, gue tuh gini-gini, atau Bo, lu kenapa gini? Enggak, Bo, lu tau enggak? Selalu dibuka deh, Bo, lo lihat ini nggak? Lu kemarin denger gak? Lu kemarin lihat gak? Lu kemarin tahu gak? Lu kemarin terpapar gak? Gila-gila, Bo. Pokoknya kalau udah kata Bo, udah itu pasti gibah. Bo, ayo patah udah menelik, Bo. Itu ya mohon maaf ya, habis gimana dong? Lebih menarik kehidupan mereka daripada kita gosip pemersatu bangsa. Betul, Ya namanya juga mama-mama ya, kan semua mama-mama ada gila-gilanya, bener gak? Ada yang gila-gila ngopi, ada yang gila-gila olahraga, ada yang gila-gila pilates, ada yang gila-gila gibah. Ya udahlah, Say. Semua udahlah, mama-mama ada gila-gilanya. Jadi ya, gue tuh sebenarnya diawali dengan waktu itu, pokoknya gue kan kemarin cerita sama kalian nih, gue pokoknya dari kecil karena bapak ibu gue tuh kan beda agama. Terus udah gitu, jadi perjanjian mereka adalah gue harus dibesarkan dengan agama Katolik. Nah, terus harus emang dari gereja lah katanya, gue juga nggak tahu kan, aku belum lahir ya nih gitu. Terus udah gitu, jadi dari kecil tuh gue udah masuk sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu sekolahnya Katolik. Nah, tapi kan kalau misalnya beda agama, gue tuh nggak boleh dibaptis dari lahir kalau di Katolik, kecuali dua-duanya bapak ibunya Katolik. Nah, gue nggak boleh karena bokap gue Islam, bokap gue Katolik. Kemudian akhirnya gue harus belajar agama tuh. Kalau misal di Kristen tuh namanya katekisasi, ya kan? Nah, gue kelas 4 tuh mulai, terus main mulu, nggak ikutan. Terus udah gitu lewat tuh teman-teman gue udah pada dibaptis, gue enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bukan Katolik, gue itu kalau belum dibaptis gue nggak boleh tuh kalau di gereja terima komuni, terima hosti itu gue nggak boleh ikutan. Nah terus udah gitu
kelas komuni pertama itu ada lagi kelas 4, ada lagi SMP. SMP main lagi, nggak ikutan lagi gue. Emang itu salah gue ya. Karena banyakan main. Terus udah gitu SMA, pacaran. Nggak ikutan lagi. Sampai akhirnya gue kuliah. Nah, tapi pas udah mulai kuliah, udah mulai banyak pikiran kan, udah mulai banyak pertanyaan di gue. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang gue tidak menemukan jawabannya di saat gue tuh sampai ke gereja loh, ketemu pastor, apalah segala macam, gue tanya-tanya segala macam. Gue sempat yang ada momen gue ke gereja sendiri, terus gue duduk aja sendirian, lagi nggak ada misa, gue duduk sendirian. Kenapa ya, kok kayak ada yang kosong gitu kan? Gue menjalani semua ritualnya, ngaku dosa iya, pokoknya gue ikutin deh semuanya. Ke gereja rajin iya, tapi tuh kenapa ya, kok kayak ada yang nggak keisi nih, gitu. Percaya loh, gitu. Bukan masalah tidak ada keyakinan, percaya. Tapi kok ada yang kosong, apa ya, kenapa ya gitu. Sampai ada momen gue kuliah itu gue aneh banget. Terus udah gitu, karena kan gue juga, karena bokap gue Islam, jadi dia banyak cerita lah. Pacar gue juga banyak kan Islam, mereka banyak lah cerita. Jadi gue dengerin terus, dan gue tuh dari dulu seneng banget kalau tiap bulan puasa gue selalu dengerin khotbah sebelum buka puasa. Banyak tuh gue dengerin Quraisy Shihab, gue dengerin Zainuddin MZ almarhum, banyak banget semuanya gue dengerin gitu. Oh gini, kan lama-lama masuk ya Nek. Nah terus udah gitu, menarik juga ya Islam ini ya, tapi gue gak kepikiran pengen pindah. Ada satu momen yang aneh banget Mel. Momennya adalah pas gue lagi kuliah, ada satu temen gue gak akan pernah lupa namanya. Ini bukan teman dekat gue dan gue gak pernah cerita ke siapapun, gue pengen pindah, maksudnya bukan pengen pindah, gue kepikiran, tertarik dengan Islam. Waktu itu gue belum pengen pindah. Terus dia bilang gini tiba-tiba, lu kan suka baca ya Lus? Mau gue pinjemin buku nggak? Dia bilang gitu. Nah, boleh deh gitu. Gue lagi pengen baca buku sih, gue bilang gitu. Terus oke, nanti gue iniin ya, gue bawain bukunya. Nggak besokannya, tapi sampai setahun kemudian dia juga lupa kayaknya. Akhirnya gue tanya lagi dong, karena emang bukan teman dekat gue kan gitu. Temen nongkrong di kampus doang. Pokoknya si Dimas ini bilang gini, gue tanya lagi setelah setahun, Mas, lu bukannya pengen minjemin gue buku ya? Waktu itu buku apaan sih? Oh iya, gue lupa. Oke, besok gue bawa ini. Tapi ini buku lama ya, bukan buku baru. Bukan buku baru gue beliin buat lu ya gitu. Tapi buku ini udah ada di rumah gue udah lama. Dia bilang gitu. Oke. Buku apa? Udah lo baca aja deh. Dia bilang gitu dong. Singkat cerita, dibawain lah bukunya. Tahu bukunya apa? Al-Quran. Terus gue, sumpah demi Allah gue tuh gak pernah bilang ke siapapun bahwa gue sedang berkontemplasi berasa pinter aku. Gue gak pernah sedikit pun bilang ke orang bahwa gue tuh lagi bimbang sebenarnya. Terus kok tiba-tiba dia ngomong gitu, dan itu bukan teman dekat gue sama sekali, bukan. Sama sekali. Dibawain, terus gue pas dia bawain, kenapa nih? Kok lo ngasih gue ini? Udah baca aja gitu kan. Mana gue bisa? Ya dong, kan gue gak pernah seumur-umur pegang yang namanya Al-Quran kan. Terus akhirnya enggak itu ada terjemahannya. Sebelah kiri kanan itu ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Oke, terus gue gak ngerti kan. Terus gue bacalah di rumah. Gak ngerti lah ya gitu buat apa. Terus sampai akhirnya gue tuh beberapa kali kayak ngimpi-ngimpi gitu Mel. Gue beberapa kali ngimpi gue sholat lah apa segala macam. Terus gue bilang dong ke bokap gue kan. Sorry, tapi pada saat mimpi itu masih belum kan? Belum. Ini masih dalam perjalanan ya? Itu masih dalam perjalanan. Karena gue pikir it's not a sign lah, itu cuman kebetulan aja. Terus akhirnya gue sempet ngimpi 3 kali gue ngimpi sholat. Nah gue tuh kalau ngimpi suka aneh-aneh emang gitu. Jadi ada beberapa mimpi itu terulang. Itu gue banget gitu. Salah satunya adalah sholat. Tapi sekarang gak pernah ngimpi sholat lagi. Nah waktu itu iya 3 kali. Terus gue bilang lah ke bokap gue, aku ngimpi sholat kenapa ya? Nah cuman karena bokap gue ada perjanjian sama nyokap gue bahwa anak-anak harus dibesarkan dengan cara Katolik. Dia cuman bilang gini, mau dapet rezeki aja, gak ada apa-apa. Dia bilang gitu. Sama, itu maksud gue hebatnya bokap gue almarhum. Dia tuh gak yang, jangan-jangan kamu dikasih pertanda nih, gitu. Kayaknya bokap lo a man with his word ya. Jadi dia stick with the commitment because he loves your mom. Mereka kan pasti udah punya perjanjian tuh. Padahal mungkin deep down dalam hati dia, wah jangan-jangan anak gue udah ada hidayah nih gitu kali ya Nek. Tapi dia nggak bilang. It's a sign, nggak gitu ya? Enggak. Bahkan dia nggak pakai kata-kata, jangan kamu dapat hidayah nih. Enggak loh. Dia, enggak, dapat rezeki aja. Gitu dia bilangnya. Terus udah gitu gue
ya kali ya gitu, ya udah oke. Nah sampai akhirnya kemudian udah tuh gue tuh bener-bener yang kayaknya gue harus melakukan sesuatu. Kan tadi gue bilang kayak ada rasa kosong ya, apa ya, kenapa ya gue gitu kan. Terus udah gitu akhirnya gue bilang ke diri gue sendiri, oke, gue harus punya agama. Jadi kalau di KTP atau di kartu keluarga itu gue agamanya juga bukan Katolik, tapi simpatisan Katolik karena gue belum dibaptis nih. Nah terus udah gitu gue bilang dong akhirnya ke diri gue sendiri, oke, sebelum atau by the age of 25, pas di umur gue 25, gue harus tahu agama gue apa. Kalau gue metong nih, ya kan, kalau gue ditanya agamanya apa, masa nggak tahu? Gitu, waktu itu gue mikirnya gitu, gue harus punya pegangan. Akhirnya udah, gue mikir-mikir, menimbang-nimbang, gue coba mendalami dua-duanya, terus udah gitu, oh gini, oke. Akhirnya gue memutuskan, oke, gue mualaf deh, gue bilang gitu. Gue bilang ke teman gue waktu itu, ya, teman-teman kuliah gue nih yang sebenarnya juga nggak deket gitu ya. Terus udah gitu, akhirnya gue bilang ke, oke, Bo, gue kayak mau pindah deh. Dia bilang gitu. Oh ya udah, lu beneran nih gitu. Ya udah ke rumah gue ya gitu. Dia panggil lah, ada ustadz keluarganya gitu. Terus udah gitu, apa namanya? Tapi gue pertanyaannya gini, pas datang jadi gue ditemenin sama teman gue ada 4 orang gitu deh. Terus udah gitu. Ustadz, aku kan kayak mau pindah nih gitu. Kan kita syahadat nih ya sekarang, gue bilang gitu. Kalau misalnya nanti abis syahadat terus tiba-tiba aku ngerasanya, oh kayaknya nggak cocok deh, gitu kan? Aku mau balik lagi boleh nggak? Ya kan gue nggak tahu ya Nek. Jadi, nah ini yang maksud gue, kita kan nggak apa? Gue potong. Karena kalau kita misalnya dalam, ini bukan bercanda ya, tapi mesti kadang-kadang kita dalam pergaulan gitu, kayaknya lo udah waktunya login deh, ayo misalnya dalam komedi gitu, ayo misalnya disuruh syahadat apa segala macam, tapi ini in real life lo bener-bener akan syahadat ya Bo. Iya beneran. Ada anxious feelingnya tuh Ada dong, karena kan gue nggak tahu ini is this the right choice, pilihan tepat atau bukan. Bener gak sih? walaupun sainsnya tuh udah banyak gitu ya. Banyak, sainsnya banyak, terus udah gitu. Jadi gue bener waktu itu mengandalkan logik gue banget sih Mel gitu. Oke, oh kalau Islam tuh begini, terus udah gitu ya karena gue waktu itu mikirnya oh ya kalau Islam tuh harus sholat 5 waktu, harus ini. Kayaknya emang gue butuh struktur ini nih, itu yang gue suka gitu. Terus udah gitu ajarannya menurut gue cocok banget sama gue gitu kan. Terus gue ada hal yang menarik lah pokoknya gue temukan. Anyway, tapi kan itu berdasarkan logik ya. Jadi gue tuh nggak yang tapi kayak pertanda deh. Nah gue tuh nggak bisa tuh kayak gitu. Harus masuk ke logik gue. Akhirnya gue tanya gitu dong ke Ustadz. Tapi kalau aku ngerasa, tapi aku tahu dari mana nih pilihan yang benar ya Ustadz ya? Ya pasti dong, ya kan? Gue nanya gitu. Terus kalau misalnya ternyata rasanya biasa aja atau ternyata aku ngerasa nggak cocok, aku boleh pindah lagi nggak? Gue bilang gitu. Terus Ustadznya gini, maksud kamu kayak test drive, mau beli mobil? Ya kurang lebih begitu Ustadz, boleh nggak sih gitu? Aku kan nggak tahu, dia ini bodoh-bodohan aja, ini bener-bener bodoh ya. Terus udah gitu dia bilang, gini lah Neng gitu, sebenarnya sih nggak boleh, dia bilang gitu. Kalau udah sekali ya udah, tapi bagus banget dia bilang gini Mel. Tapi yang paling tahu hati manusia itu kan Tuhan ya gitu. Udahlah Neng, jalanin aja yang menurut kamu tuh cocok. Kalau kamu ngerasa abis ini kayaknya bukan, ya udah, santai aja lah. Dia bilang gitu, terus gue malah, enak nih gitu kan. Maksud gue jadi nggak takut dong, ya kan? Bukan berarti, nanti kalau kamu ini nanti kamu diazab apa lagi, nggak ada sama sekali. Jadi lebih ringan ya ngejalaninnya ya. Betul. Kayak yang hari ini, yang sekarang ini, jalan dulu. Depannya nanti ya udah nanti Tuhan yang atur gitu. Jadi lo ngerasa lebih bebannya nggak seberat itu ya. Betul. Nah ini tadi ada yang bilang kalau pakai logika nggak bertuhan. Nah itu kan Nina siapa tuh LD Interior. Betul. Aku tidak seberuntung kalian mungkin yang dari kecil mungkin orang tuanya sudah satu agama, terus sudah solid. Aku memang tidak seberuntung kalian. Jadi memang aku mengandalkan logika ya. Tapi bukan berarti aku lebih kurang daripada kalian gitu. Nah singkat cerita, setelah gue melakukan syahadat, teman-teman gue yang nganterin nih, mereka nggak ikut di dalam ya, mereka di luar. Terus gitu, sweet banget gitu ya. Ini cowok-cowok loh ngomong-ngomong berempat kan, temen gue banyak kan cowok ya. Tiba-tiba mereka tuh udah nyiapin gini, selamat ya Lus gitu. Jadi mereka udah nyiapin
sajadah, nyiapin gue mukena sama buku panduan sholat. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar sholat tuh ada tuh bukunya warna ungu yang punya gue. Jadi ada gambarnya, ada doanya apa, artinya apa, segala macam kayak gitu-gitu kan. Nah, sudah, nah ini momen yang kemarin gue bilang sama lo itu. Jadi selesai, gue pulang, terus udah gitu, oke, gue sholat gitu kan, gue sholat. Kayaknya itu sholat asar gitu deh ya, jam 3-an gitu. Gue pulang dong, gue wudhu segala macam, gue sholat. Nah itu kan moment of truth ya, karena gue pengen tahu, oke, ini Tuhan, kalau ini pilihan yang emang ini jalan aku, beneran tolong kasih tahu ya. Gue cuma bilang gitu. Udah akhirnya gue sholat Mel, untuk pertama kali dalam hidup gue, pas gue sujud itu sebenarnya pas gue sholat nggak ada, kan gue bingung ya, orang pakai bahasa Arab, buku taruh di sebelah itu kan nggak ada kusuk-kusuknya, karena gue gimana gitu, oh ya gini tangannya apa segala macam, oh baca doanya ini kan gue belum pernah sama sekali. Akhirnya kemudian begitu gue sujud untuk pertama kalinya, itu gue nangis, Bo. Itu yang gue bilang tadi, rasa di sini kayak kosong banget. Lo tau nggak? Kayak ada rasa anget yang tiba-tiba kayak ada orang meluk lo. Yang wah gitu. Gue yakin lo kalau lagi dengerin khotbah di gereja aja ya, di saat itu benar-benar kena sama lo. Itu tuh kayak oh my god gitu. Itu gue nggak bisa jelasin. Yes, katanya itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi when God touch your heart, saat Tuhan menyentuh hati lo, itu memang katanya ada. Ya gue juga suka gitu, kayak tadi lo bilang lagi denger pas itu, there's like a warm feeling in your heart, and your heart feels like full. Hati lo tuh kayak terisi penuh. Everything is just enough. Everything is just in the right place. Itu rasanya. Nah itu kan susah ya, kalau gue menjelaskan ke orang yang gak pernah ngerasain, gimana ya gitu, ya kan? Gitu. Rasanya aja gue masih inget sampai sekarang yang, oh gini, gue tuh sampai nangis yang, oh my god, ini nih seumur hidup gue yang gue gak pernah dapet rasanya. Iya kan? Hangat, kayak lo dipeluk, kayak itu, how do you explain that? Logically, kayak apaan sih nih gitu, ya gak? Ya itu. Makanya sebenarnya kenapa kemarin pas kita lagi ribut nyariin sinyal, gue bilang kan, pengalaman ini tuh sebetulnya mengajarkan gue bahwa lu gak bisa ngejudge orang lain, pengalaman spiritual orang lain, perjalanan spiritual orang lain, karena lu gak tahu. Gue aja gak bisa kok share ke kalian, if only gue bisa mendownload feeling ini, terus gue sebarin ke kalian nih linknya gitu ya, ini lu rasain sendiri deh, then you will understand. Tapi itu tuh gak bisa dirasakan sama banyak orang. Iya, betul. Itu very personal ya kan. Lo juga misalnya lagi dengerin khotbah di gereja juga nggak bisa. Aduh, mungkin lo dapat rasa itu Tyson hari itu lagi enggak. Betul. Bahkan kadang ini benar sekali. That's why kalau misalnya gue deh ya sebagai orang Kristen deh gitu ya, yang dari personal experience gue. Misalnya kita ke gereja bareng nih, and then kita dengerin khotbah yang sama. Kadang di gue itu bisa kayak tiba-tiba misalnya gue ngelihat orang di sebelah gue deh, kok dia nggak nangis ya, segini bagusnya, mungkin nggak pas aja di hati dia. Atau misalnya pas another day lagi dengar khotbah, menurut gue mungkin kayak biasa aja, tiba-tiba orang di sebelah gue, oh my god, she was crying yang benar-benar sampai bleber. Mungkin emang saat itu Tuhan lagi bicara di hati dia dan bisa pas banget dengan musim hidupnya dia gitu. Jadi betul. How you felt at that time. Iya kan? Itu makanya yang mengajarkan gue banget untuk jadi oh ini ya, makanya kenapa gue jadi sangat relate kalau orang bilang pengalaman spiritual tiap orang itu berbeda-beda dan sangat private. Jadi bahkan ya gue inget deh ada satu kalimat di Alkitab ada, di Al-Quran ada, tapi gue lupa yang mana. Tapi gue inget dua-duanya itu ada. Jadi hubungan lo sama Tuhan itu ternyata sepersonal itu, sedekat itu sampai orang tuh nggak tahu gitu, kayak even lebih private daripada hubungan lo sama manusia manapun di dunia ini, ya kan? Nggak bisa lo jelasin, nggak bisa lo bilang gitu, ya. Itu yang kalau menurut gue ya inilah yang membuat gue jadi punya mungkin jadi kayak punya hati yang lebih lapang gitu ya, karena gue tahu orang-orang tuh pasti kan
kalau yang Islamnya dari lahir mungkin ngeliat gue ada yang kayak teman-teman nih yang komen gitu, aduh alhamdulillah hidayah, alhamdulillah aku juga seneng banget. Tapi ada juga loh yang melihat gue kayak masih setengah-setengah Islamnya ada, ya kan? Kayak lu nggak ngerti apa-apa ternyata gitu. Karena kan emang gue tidak lahir dengan agama itu, jadi gue nggak tahu. Gue bukan yang dari kecil harus les baca Al-Quran segala macam misalnya gitu kan, Iqra gue nggak bisa gitu. Tapi kan pada akhirnya what I believe adalah only God can judge us. Ya. Kan pada akhirnya raportnya itu kan yang megangan bukan manusia lain. Kadang-kadang feels like it, seems like it, tapi at the end of the day what I believe, apapun yang kita lakuin raportnya kan Tuhan yang megang. Gue curious nih dengan satu other thing. Kan your mom and your dad, mama papa lu tuh menikah beda agama. Apa sih rasanya terlahir walaupun tiap keluarga beda-beda ya. Iya hari ini petai jengkol gue keputihan, ini pakai filternya jadi dari bukan kulit gue loh, kulit gue itu kulit apa sebutannya kalau anak-anak TikTok bilang aura maghrib. Ini tuh di TikTok gue kayaknya harus gue re-download karena si filternya itu tuh kayak nggak bisa diganti ke muka apa adanya. Anyway, apa nih? Apa rasanya tumbuh di keluarga lu ya? Karena kan tiap keluarga juga beda-beda. Yang lu dari kecil punya orang tua, your mom seorang Katolik dan your dad seorang Muslim. Dan mereka kan pasti punya komitmen berdua nih. Tadi lo bilang saat menikah mungkin mereka cinta banget berdua, pasti tantangannya banyak lah gitu. Terus sampai mereka sepakat bahwa anak-anak harus dibesarkan secara Katolik. Tapi dari kecil tuh kan berarti kalau misalnya gue nih yang satu iman, satu keluarga, we can go to church together, atau lu sekarang yang Muslim satu keluarga. Tapi kalau misalnya Lebaran sama-sama, berarti lu nggak punya memori itu dong, Bo? Iya. Bokap gue itu justru kalau tiap Natal dia yang bikinin Christmas tree buat nyokap gue. Gitu. Jadi bokap gue tuh sangat ya udah kalau Lebaran justru kita malah biasa-biasa aja. Nggak ada yang festivity apa segala macam gitu, nggak ada. Tapi karena keluarga besar gue tuh banyak yang Muslim, karena menikah, jadi akhirnya kita kalau setiap Lebaran ya kita pasti datang ke rumah saudara. Tapi di rumah kita sendiri nggak ada apa-apa gitu sebenarnya. Terus dia bilang ya, tapi kalau Natal tuh kita festif banget, jadi kita ngerayain dua-duanya sebenarnya. Jadi rasanya apa? Ya gue selalu merasa tumbuh dengan dua agama itu sih. Gitu. Tapi memang kebersamaan kayak lo bilang gitu ya. Kita ke gereja bareng. Ya gue ke gereja bareng nyokap gue lah gitu kan. Gitu. Dan nyokap gue tuh keras banget kan. Jadi pagi jam 6 pagi tuh gue udah misa di gereja Blok B. Selalu setiap hari Minggu. Jam 5 gue udah dibangunin. Gitu. Pokoknya harus ke gereja jam 6 pagi. Gitu. Jadi kayaknya pasti juga ada perasaan gini ya. Ya maksudnya namanya juga manusia ya. Gue boleh nih nikahnya beda agama, tapi anak gue harus satu agama sama gue. Iya. Karena kan emang gitu ya. Sangat dimengerti loh. Sangat dimengerti. Iya. Sangat. Ya karena kan pasti idealnya memang bisa punya keyakinan yang sama semuanya. Tapi kan ya hidup itu nggak matematik ya, Nek. Betul. Gitu. Makanya instead of dia itu kayak literally bilang kamu tuh harus ya satu lo udah dari kecil udah Katolik. Dia tuh dari kecil udah menanamkan disiplin yang tinggi supaya lu tuh in charge dengan ritual keagamaan lu ya. Iya. What I learned today from your share ya Luz. Ya emang kalau Tuhan udah punya kehendak dan setiap orang tuh udah punya jalan kehidupan sendiri-sendiri. Apapun yang memang terjadi dalam perjalanan hidup lo udah didisiplinkan dengan ya mungkin ritual A, B, dan C, which is good ya, nggak ada yang salah. Tapi kalau memang sudah takdir jalan hidup lu memang pada akhirnya harus Muslim, ya akan terjadi juga. Atau kalau sebaliknya memang takdir lo pada akhirnya akan berpindah ke Kristen, ya emang akan terjadi juga gitu. Apapun yang terjadi justru kayak menjadi memperkaya keimanan kita pada akhirnya. When you look back kan lo melihat pada akhirnya lo bisa kayak lo sekarang, even though you're a Muslim, lo sebagai seorang Muslimah dengan perjalanan spiritual rohani lo yang panjang ups and down, lo tuh bisa punya empathy dan juga bisa punya toleransi yang lebih kepada orang yang mungkin berbeda. Yes, nah makanya jadi punya contoh deh gitu. Ingat gak sih dulu banyak banget suka kalau tiap kali kita Natalan tuh di gereja-gereja suka banyak ancaman. Ingat gak? Ya kan? Gitu.
eh, itu gue ngerasain juga loh gitu. Baru mau masuk pas gue belum pindah ya. Gue masuk terus udah gitu di scan dulu lah segala macam, ada metal detektor segala macam. Gue ya Allah gini amat ya gitu, mau beribadah aja begini amat gitu. Nah, di saat gue udah menjadi seorang muslim, banyak teman-teman yang masih mengalami ketakutan yang sama setiap kali mereka mau beribadah Natal. Malam Natal tuh biasanya paling krusial gitu kan. Waktu beberapa tahun yang lalu deh teman-teman kalau tahu, aduh itu tuh nggak enak banget gitu keadaan di sini, nggak tahu kenapa selalu di hari-hari besar gitu suka ada orang yang bikin hal yang nggak menyenangkan. Nah itu Even gue mah, juga apa? even mah sampai sekarang pun walaupun puji Tuhan alhamdulillah sudah, Udah, iya. thank you God untuk keamanan Indonesia. Mm-mm. Ini tetap ya buat Ya kan? kalau mau misa, kalau mau kebaktian di malam Natal, di hari Natal, tetap loh di hati terdalam tuh there's a split of the second tuh it cross my mind, kepikiran kayak should I go? Ya. Ada. Apalagi kalau lagi rame-rame banget gitu kan. Yes. Nah itu gue tuh tahu banget rasanya juga gitu. Jadi itu yang tadi lo bilang. Jadi gue punya dua pengalaman. Oh iya ya. Jadi gue lebih paham, lebih ngerti. Oh iya kenapa mereka ketakutan gitu. Kayak gue bilang sama suami gue deh gitu. Dia kan emang dari kecil udah Islam ya gitu. Terus gue selalu bilang sama dia ini kalau malam Natal tuh selalu kayak bittersweet loh rasanya. Kamu seneng mau Natalan, tapi deg-degan juga kalau lagi mau beribadah. Gitu. Nah makanya terus gue bilang ke dia kan itu rasanya karena gue juga pernah ada di situ. Oh gitu ya. Jadi jadi apa ya? Ya lo jadi punya POV yang dari dua POV lah gitu. Lo punya dua sudut pandang yang beda. Iya, jadi lo bisa berempati karena lo pernah berada, your mom pernah agamanya berseberangan dengan ayah lo gitu kan. Tapi another thing yang you curious, waktu pada saat lo udah mulai merasa bukan gelisah ya, mencari deh, mencari dan akhirnya lo menemukan bahwa Islam adalah agama yang pas saat itu buat lu dan lu akan convert sebagai seorang muslim, itu gimana? Dan lu kan dibesarkan sama emak lu yang lu bilang she's very disciplined, determined, terus orangnya tuh sangat straightforward. Gimana momen lu akhirnya ngomong ke nyokap bahwa mama aku kayaknya akan pindah nih dari Katolik ke Muslim? How did you say to them these things? Jadi kan inget ya, aku tuh jadi sebenarnya gue melakukan syahadat 2 kali teman-teman. Yang pertama sama ustadz yang itu. Terus udah gitu di saat gue habis itu kan gue sholat, gue nangis segala macam gitu karena gue ngerasain hati gue ternyata memang ini jalannya. Terus udah gitu gue bilang ke temen gue. Terus udah gitu, kayak gue udah beneran deh, gue yakin nih gitu. Gue mau dong syahadat lagi, tapi kali ini gue beneran pengen sampai diurus ya, ada suratnya gitu. Jadi emang gue pengen secara legal tuh bener gitu. Jadi bukan ya KTP gue ganti, kartu keluarga gue juga ganti segala macam. Nah, akhirnya gue ada salah satu ustadz dari Al Azhar waktu itu yang melakukan ritualnya. Nah udah gitu udah nih gue syahadat lagi, terus udah gitu nulis ya pokoknya diurusin lah semua legalnya. Terus udah gitu, nah ustadz yang kedua ini dia bilang, Mbak Lucy, aku cuma mau ngasih tahu aja, biasanya kalau abis jadi mualaf itu ada banyak sekali tantangan, dan biasanya buat yang jadi mu'alaf yang bukan dari lahir itu muslim, tantangannya berat banget loh. Dia bilang gitu. Semoga siap ya. Dia bilang, dan biasanya tantangannya datang dari yang paling dekat. Dia bilang gitu. Masa sih gitu, ya udah oke lah. Nah udah dong. Nah gue waktu melakukan proses itu gue gak izin dulu emang sama orang tua gue. Karena nyokap gue pasti marah kan. Terus gue coba bilang ke bokap gue, Pak aku kayak mau pindah deh gitu sebelum gue sebelum gue akhirnya syahadat. Terus dia gitu, ya udah kamu pikirin aja, menurut kamu gimana, karena yang jalanin soal kamu nih gitu. Aku nggak bisa bilang oh ya udah nanti aku ini gitu. Bokap gue sama sekali nggak gitu. Pokoknya kamu udah gede, kamu pikir dengan matang, apapun keputusan yang harus kamu ambil itu harus kamu jalanin dan harus konsekuen loh gitu. Nggak cuman lo melakukan aja di situ udah gitu. Karena dia bilang satu kalimat yang bokap gue bilang, Islam itu berat banget, dia bilang gitu. Kalau kamu benar-benar ngejalaninnya, kamu nggak akan punya waktu untuk ngurusin orang lain. Karena ngejalanin buat diri kamu sendiri aja nggak beres-beres, dia bilang gitu. Terus gue, oh iya sih bokap gue bener banget. Terus akhirnya selesai gue melakukan yang secara legal, jadi syahadat yang kedua segala macam itu, gue bilang dong ke bokap gue, aku udah pindah, sekarang aku muslim nih sama kayak papa.
Terus bokap gue kaget dong. Jangan bilang mama dulu ya. Dia bilang gitu. Karena dia bilang, mama pasti marah banget nih gitu. Biar aku aja yang ngomong. Dia bilang gitu. Nanti aku pokoknya pembukaan dulu baru kamu yang ngomong. Terus abis gue ngomong, Pasang badan tuh bokap lo ya. pasang badan Diana. 2 minggu setelah gue ngomong, bokap gue meninggal. Yang bener lo. Iya, 2 minggu setelah gue ngomong. Begitu dia meninggal di rumah kan. Dia meninggal di rumah, bukan sakit apa tiba-tiba aja mendadak. Padahal bokap gue tuh udah stroke waktu itu, tapi dia udah dalam tahap recovery banget dan sangat bagus. Mendadak pagi-pagi dia meninggal. Tidur kan? Jadi dia tuh mau ke Semarang tadinya sama nyokap gue pagi itu. Terus tahu-tahu pokoknya dia bilang, kok aku kayak nggak enak ya, aku tiduran bentar deh gitu sambil nunggu taksi datang karena mereka mau naik kereta mau ke stasiun. Terus udah gitu mereka mau ya biasa lah kayak pacaran berdua gitu. Terus udah gitu pas lagi gue bangun mau sholat subuh tuh kan, gue sholat masih ngumpet-ngumpet tuh. Terus udah gue bangun, kenapa bokap gue ya dia meninggal. Intinya adalah begitu gue melihat dia meninggal, yang di pikiran gue adalah, dia udah ngomong sama nyokap gue apa belum ya? Ya dong, karena itu kan hal terbesar yang gue takutkan, mak gue gimana? Udah, akhirnya udah kita sibuk lah ngurusin bokap gue, pemakaman apa segala macam. Kalau nggak salah di hari ketiga setelah dia meninggal, nah terus gue mau sholat dong, maghrib. Biasanya kalau gue sholat karena gue masih ngumpet-ngumpet, jadi gue itu biasanya gue wudhu dulu. Terus udah gitu gue masuk kamar, gue kunci, baru gue gelar sajadah dan mau kena segala macam. Hari itu gue gelar dulu sajadahnya, mau kena gue siapin baru gue keluar. Nyokap gue masuk, Masuk nyokap lu. marah besar dia, marah. Apa nih gitu kan? Ini apa gitu kan? Again dia bilang lah, kamu dari TK sampai kuliah udah sekolah di sekolah Katolik masih bisa pindah juga. Itu kata-kata nyokap gue. Terus Understandable sih. sangat gue juga paham banget ya. Terus akhirnya gue bilang kan, nah pokoknya dia marah banget ya. Aku bilang maaf banget tapi aku tuh ngelakuin ini bukan buat nyakitin mama sama sekali. Aku tuh cuman bingung karena aku nggak tahu aku mesti kemana, dan ini adalah keputusan yang harus aku ambil, dan ternyata memang jalan ini yang cocok sama aku, yang aku terpanggil memang ke jalan ini. Aku kalau disuruh pilih antara Tuhan atau mama, jelas aku nggak bisa pilih, nggak bisa. Tapi kalau misalnya aku sampai meninggal dan aku ditanya Tuhan aku siapa, aku kan nggak bisa jawab aku ikut mama. Gitu. Wah itu lama dia marahnya. Terus udah gitu gue juga mengalami yang lebaran emang sendiri karena bokap gue juga udah nggak ada gitu ya. Puasa juga sendiri, tapi akhirnya gue udah lebih ya udah berani aja gitu karena nyokap gue juga udah tahu kan. Sampai akhirnya ya udah gitu ya, akhirnya cukup lama sih itu. Terus sampai akhirnya nyokap gue ya gue biasa aja. Kalau di Natal ya gue ikutan Natalan, mau temenin ke gereja gak mas, segala macam gitu-gitu deh, karena kan udah gak ada bokap ya. Gue tetap bikinin pohon Natal buat dia gitu, karena itu kan memori dia. Terus jadi gue ikut ngerayain gitu. Makanya gak bisa dibilangin kalau udah muslim gak usah dong ngerayain Natal ya. Udah habit gue juga, karena setiap Natal karena bokap gue udah gak ada, nyokap gue cuma nama adik gue tuh Katolik ya gitu. Jadi waktu itu emang gue sendirian, tapi gue ikutan merayakan sama mereka. Ya because you love them kan. Dan Iyalah. Udahlah you broke her heart, hatinya udah hancur berkeping-keping gitu ibarat anaknya berpindah keyakinan. Terus tiba-tiba lu kayak langsung anti sama semuanya, kan pasti akan lebih kayak apa ya, nambah luka di hatinya dia gitu. Iya, tapi kayak ada satu momen lagi ya Mel, pas nyokap gue kan sakit. Terus dia sempat yang di ICU, terus udah gitu dia udah pakai ventilator, jadi dia nggak bisa ngomong segala macam. Pokoknya di saat-saat terakhirnya dia itu gue zikir tuh gitu, gue doain. Tapi gue izin dulu sama dia, mah aku mau doain mama ya gitu. Tapi caranya Islam, nggak apa-apa kan? Aku bilang gitu, nggak keberatan kan? Gitu. Gue tanya dulu gitu, boleh nggak? Terus udah gitu akhirnya nyokap gue dia ngangguk, dia oke, boleh. Akhirnya gue mendoakan dia dengan cara itu, dan dia nangis, Bo. Nah itu di situ gue ngerasa, oh she's okay with this gitu, dia udah nggak apa-apa nih gitu. It took her years ya.
to Iyalah. accept the fact bahwa anaknya yang dari kecil dia udah siapin course. jangan sampai pindah, tetap pindah juga gitu. Ya sangat dimengerti lah, namanya Iya. juga mama kan, hati ibu gitu loh. Itu yang kita selalu bilang kan gitu. Apapun kita pernah bilang lah waktu itu ngebahas sama Kohen sama Ocap juga, ingat gak? Understanding your parents is the key to break the cycle, any kind of cycle. Sebenarnya sih itu. Karena mereka saat itu kan menjalankan apapun ya berdasarkan apa yang menurut mereka terbaik. Remember guys, bahwa being a parents itu menjadi orang tua not coming with the manual book ya. Everything is learning by doing. I wish bisa ya ada manual booknya, gampang gitu. Tapi pada akhirnya tetap ya gue sih salut sama kebesaran hati dari pertama bokap lo yang ibaratnya pasti bapak lo almarhum sih cinta banget sama mak lo ya. Satu, saat nikah beda agama aja dia mengalah, ya udah deh nggak apa-apa anak-anak ikut lo gitu. Walaupun akhirnya win-win solution ya, satu Kristen satu Katolik satu Muslim ya pada akhirnya ya dapat atu-atu tuh anak dua ya kan. Iya, gue juga melihat nyokap lo tuh kan kayaknya orangnya memang keras ya, Bo, gitu. Sampai pada akhirnya, ya itu ya namanya hati ibu. Mau lu ngamuk, mau pas lihat sajadah kan dia langsung ngamuk tuh. Ngamuk, kesel, marah, pundung, ngambek. Tapi pada akhirnya cinta tuh mengalahkan kasih, mengalahkan segalanya gitu. Oh iya, iya banget, iya banget. Lu, ya pada akhirnya mengalahkan rasa kecewanya dia lo dengan lo berpindah keyakinan. Iya itulah yang gue bisa belajar sih itu ya. Jadi segala sesuatu itu kita tuh nggak bisa ngeplan, nggak ada matematikanya soalnya. Ya. Iya nggak sih gitu. Kita nih ya termasuk teman-teman yang mungkin di sini, gue tau lah kayak gini-gini tuh kan, oh punya pendapat segala macam, iya gitu. Kalau misalnya semua itu, gue punya prinsip, semua itu kalau nggak terjadi pada lo, itu kita dengan sangat mudah memberikan komentar. Tapi di saat lo ngalamin sendiri, mari kita lihat apakah bisa mengatasi itu dengan lebih baik daripada orang lain yang kalian komentarin apa enggak. Iya, Gitu. tadi kayak ada yang bilang, Melanie sepertinya sangat tertarik ya dengan agama Islam. For sure lah teman-teman, gue dari kecil aja, saya kan minoritas, Kristen Protestan dari saya kecil aja, aku tuh sekolah negeri. I remember one days di mana aku tuh waktu SD ya, gue itu selalu setiap ada pelajaran agama Islam, gue itu selalu kata gini, kalau pelajaran agama Kristen yang Islam boleh keluar. Ya. Kan dulu kan SD negeri gitu, Bo. Nah, kalau agama Kristen cuma satu orang, ya satu kelas semua keluar kan, Bo. Jadi pas pelajaran agama Islam, gue yang Kristen kamu boleh keluar gitu. Jadi gue di luar tuh, Bo. Karena kan gue gak ngikutin pelajarannya. Terus gue pikir-pikir nggak seru juga ya nggak ada teman ya. Masuklah gue di dalam ya kan. Lo belajar. I learn something. Lu sih dipersiapkan emaknya dari dia kecil, sekolah Katolik, kuliah aja Atma Jaya tuh ya kan. Tapi pada akhirnya kalau memang takdir dan jalan hidupnya dia ke Muslim, ya dia ke Muslim juga. Lah gue dari SD aja udah satu kelas semuanya, gue doang yang Kristen. Ya sampai pada hari ini gue masih berkeyakinan bahwa Kristen adalah agama pilihan gue. Iya, benar. Let's appreciate each other. Kayak sekarang juga dia mendengarkan bagaimana spiritual perjalanan Lucy Wiryono dari seorang Katolik berpindah kepada orang Muslim. Gue nggak ada tuh dalam hati gue, ih gila ya gini nih. Ya, Bo, itu kan pilihannya dia. Tuh kalau dia ntar meninggoy, yang bertanggung jawab dia sendiri. Iya, itu. Yang bertanggung jawab I sendiri dengan pilihan I. It's a private thing. It's just you and God. Lu nggak bisa ikut campur. Lu hanya bisa kasih tahu. Ya kayak maknya kurang apa itu ngasih tahu. Nah temen gue di kelas semuanya pada gue ngedengerin belajar agama Islam. Tapi pada akhirnya keyakinan gue sebagai seorang Kristen ya gue I believe in Jesus, ya udah. So everybody, setiap orang membuat pilihan dalam hidupnya yang dia akan pada saat dia meninggoy mempertanggungjawabkan kepada Tuhannya. Iya, orang gue aja ya, gue tuh kalau gue jujur ngerasakan ada orang yang bilangnya, ih tapi emang kasihan ya kalau misalnya bapak ibunya beda agama gitu kan, jadi nggak solid apa segala macam. Tergantung perspektifnya menurut gue. Kalau gue ngerasanya kayak misalnya nih, kan gue tuh pernah ceritakan, well kalau emak gue gue pengen sesuatu, gue bilang mama gue doain dong, doa novena, wah pasti kejadian gitu. Itu sampai gue udah pindah jadi Islam pun gue masih minta doa loh sama dia. Jadi gue ngerasanya apa?
ada 2 jalur nih Eke. Dua jalur langit ya Gitu. Syah. Kan? Dan itu dia ya, maksudnya yang gue senang adalah Ya. walaupun Lucy itu berpindah kepada keyakinan yang tidak sama dengan mamanya, tapi sikap hati untuk menghormati orang tua, sikap hati anak untuk memuliakan ibunya itu nggak bisa didebat, karena biar bagaimanapun juga, biar kata dia sekarang keyakinannya beda sama emaknya, nggak bisa dipungkiri emaknya itu bersih tegang nyawa untuk bisa melahirkan Lucy ke dunia. Jadi apapun, walaupun lu sekarang muslim malu Katolik, tetap dong kita harus muliakan mama kita, kita harus menghormati orang tua kita. Even I don't know kalau gue nggak takut sotoy, tapi even in the Bible, even di kitab itu dibilang bahwa kan salah satu hukum Taurat adalah menghormati orang tuamu. Bahkan dibilang, kalau pengen panjang umurmu, panjang usiamu, hormati, honor, bukan respect ya guys, because respect is earned. Karena some parents emang they don't earn the respect. Yes, ada orang tua yang sorry ya, dan anak they don't earn the respect. Tapi even the Bible said you need to honor them. Honor itu emas. Jadi bukan respect gitu loh. Iya, benar. Makanya salah satu bentuk respectnya itu juga kan gitu. Jadi gue nanya dulu begitu gue mau doain nyokap gue pas dia sakit, gue tanya dulu, Ma, aku mau berdoanya dengan cara ini. Mama keberatan nggak? Kalau keberatan, aku doanya di luar aja, nggak di sini gitu. Tapi aku pengen pegang tangan Mama sih. Tapi kalau nggak nyaman, nggak apa-apa. Karena tapi kan gue tanya dulu nih ke dia gitu. Begitu dia bilang, oke, gitu. Oke, ya udah kita berdoa ya gitu. Mama berdoa sendiri dengan keyakinan Mama, aku berdoa sendiri. Gitu. Ya kan? Ya, dan nyokap lu juga ibaratnya pelan-pelan juga hatinya runtuh juga ya. Karena rasa sama lo gitu. Walaupun pasti sih kalau sekarang mungkin kalau mak lo masih hidup tuh zaman itu, Nek, gue rasa mak lo udah muter-muter di podcast tuh. Kesalahan pada anaknya, ya kan membangkang, akan kukeluarkan kau dari keluarga gitu kan, Bo. Tapi ya sebenarnya itu yang gue bisa belajar. Kita kan kemarin tuh kita sempat ngobrol kita mak-mak ini ya. Aduh, ini anak kita gimana? Nanti kalau dia punya keputusan segala macam ini. Terus kita masih berusaha buat ngingetin diri kita sendiri ya, Mel. Anak itu bukan milik kita. Ingat gak? Iya. Iya. Anak itu bukan milik kita. Kemelekatan. Kemelekatan, benar. Nih, ya, untuk menutup kemelekatan ya. Gak tahu sih ada hubungan apa enggak, tapi kayak kemarin gue lagi syuting sama Cing Abdel gitu ya. Cing Abdel itu kan ibaratnya orang yang sangat lucu. Iya. Dan dia tuh walaupun usianya ibaratnya udah mumpuni ya, bawa 50 something, tapi lucu banget, komedikal banget gitu. Terus I remember I heard the news Cing Abdel itu sempat kehilangan anaknya, anak pertama. Iya. Meninggal. Terus kan anaknya bareng sekolah bareng gue waktu itu. Masa? Bukan yang pertama, yang kedua sama yang paling kecil. Nah, terus gue bilang gitu, Cing, kok lo bisa cheerful lagi sih? Kok lo bisa back to comedy ngelawak lagi? Gila. Terus dia bilang, isn't it the hardest thing in life adalah orang tua, knock on wood dalam nama Yesus, yang menguburkan anaknya. Because it's supposed to be the other way around. Anak yang menguburkan orang tuanya. Terus dia bilang, gila sih, waktu pada saat itu gimana? Gue bilang gitu. Jiwa podcast keluar ya, Nek, gitu. Apalagi kalau udah mama-mama tuh kemelekatan tuh kan kepada anak tuh. Gila sih. Terus dia bilang gini, gue masih ingat hari dimana gue ngelihat itu, apa namanya si kalau di aduh ya ampun, Nisan. Jinx, tulisan bintinya. Iya. Kalau di Islam gitu ya, apa? Iya. Itu sih hancur sih hati gue, dia bilang. Iya. Kok you don't look like you're grieving? Ya kan udah 2 tahun. Iya. 2 tahun tuh baru loh, Cing, gue bilang gitu. Gue juga cuma curious ya, tanpa berusaha untuk judging sama dia. Justru kayak gue impress, kalau bisa balik lagi kerja, bisa cheerful lagi, bisa menghibur orang lagi. You lost your kid gitu. Terus dia bilang dia dari kecil udah sakit sih. Dan gue, ya kita we've done everything untuk dia. Dan pada akhirnya, ya itu yang dia bilang, mau gimana lagi, Mel? Mau apa lagi? She's gone. Dan gue percaya dia sekarang udah gak sakit lagi. Dan mengingat bahwa anakku udah gak sakit lagi, ya itu mungkin kayak bikin hati dia tuh lebih ya mungkin nggak bisa take away all the pain ya, Bo, nggak akan pernah gitu. Cuma gue kayak melihat satu titik di mana dia bilang, what can I do anymore? She's gone. Iya benar. Mau bisa apa? Dia lagi gitu. Instead of my only choice adalah menjalani hidup gue lagi. Walaupun I know it's
a lot of pain. Iya, hebat sih Cing Abdel, beneran deh. Ya, ini. Istrinya juga Teria tuh juga sabar banget. Iya. Gitu. Gue juga kan gue kenal sama istrinya juga kan gitu. Jadi gue Kenal sama bininya. kenal. Baik banget juga istrinya gitu. Jadi emang ngelihat keluarganya mereka tuh kayak ya dijalanin aja lah gitu. Abis mau gimana lagi ya kan gitu. Tapi nih ini di kolom komen lagi rame deh. Jadi tadi Ocap tuh bilang gitu kan, ini Gue gak bisa kebaca mah, karena kan gue bilang TikTok gue tuh karena filternya lagi ngaco, jadi yang keluar tuh sedikit-sedikit rame ya, gue gak bisa baca. rame bener gitu. Ocap tuh bilang iya pahami kalau misal anak tuh emang bukan kepemilikan, terus udah gitu tiap anak tuh punya kurikulum sendiri-sendiri. Bener banget gitu. Jadi sebenarnya kan ini nyambung ke masalah, teman-teman sering dengar gak sih namanya consciousness ya gitu, lu sadar atau enggak. Sebenarnya kalau kayak tadi Cing Abdel gitu, dia kan sebenarnya udah tahu bahwa ya udah ya emang ini bukan milik gue, kapanpun mau diambil ya udah gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue udah berusaha semaksimal mungkin dan ini yang sudah kita bisa lakukan terbaik tuh yang ini. Sama halnya juga kayak tadi cerita nyokap gue gitu kan, yang terbaik yang bisa gue lakukan adalah ini. Kenapa kok bisa jadinya belok? Ya emang bukan di dia dan kita nggak bisa ngatur semua hal di dunia ini sesuai dengan ya udah pokoknya gue maunya gini, gue udah ngelakuin 1 tambah 1 hasilnya harus 2. Sayangnya di hidup ini nggak begitu gitu ya kan. Nah kalau misalnya soal anak ya balik lagi, kalau posisi gue sebagai anak nih, gue kan udah harusnya gue ya kan, kamu sebagai orang tua harusnya lebih tua, harusnya lebih ngerti dong kalau emang ini adalah pilihan aku. Biasanya anak begitu, sebagai point of view orang tua biasanya mereka akan, lu adalah anak gue, lu harus nurut. Biasanya itu yang terjadi, ya kan? Makanya nggak kelar-kelar. Kalau nggak salah satu pihak itu punya kesadaran buat, oh ya udah deh, gue coba pahami aja, makanya nggak gue berantemin. Ya. Nggak akan kelar itu, sampai nanti punya anak lagi, punya cucu lagi, punya cicit lagi. Nah tuh berantemnya akan terus-terusan sampai ada satu pihak yang, oke, gue ngerti, makanya gue nggak berantemin. Ya. Mungkin sentence terakhir untuk menutup adalah kalau orang bilang love conquers everything. Exactly. Kasih yang pada akhirnya mengalahkan segala kekecewaan, kekesalan, rundown yang udah lo atur, anak lo yang udah lo persiapkan menjadi seorang Katolik tiba-tiba berpindah menjadi Muslim, ya kan? Atau sebaliknya, yang lo udah persiapkan menjadi Muslim yang tiba-tiba berpindah kepada agama lain. Ya pada akhirnya sebagai orang tua, love conquers everything. Kasih mengalahkan. Di Alkitab tuh ada loh, apa iman, pengharapan dan kasih. Antaranya yang terbesar adalah. Jadi even lo punya iman setinggi sebesar dunia ini, lo punya pengharapan yang ibaratnya mentok sampai ke langit ketujuh. But if you don't have love, kalau lo nggak punya kasih, semuanya akan sia-sia. Benar? Masih ingat ya? Masih. Sekolah minggu. Berarti sebelum nyanyi King Kong badannya besar dong, tapi kakinya pendek. Ya ampun, 12 rasul juga kita masih hafal kali. Sebuah cerita-cerita Yesus, di antara semua cerita Yesus ya. Kemarin gue lihat nemuin meme lucu banget loh. Apa tuh? ini yang posting Miun yang ngomong-ngomong, ini Kristen juga. Dia bilang gini, dia kan ada tuh ya kalau di Alkitab cerita Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Betul kan gitu. Kita semua ngomongin tentang gimana caranya dia bisa ngasih makan 5.000 orang padahal modalnya cuman 5 roti dan 2 ikan. Tapi kenapa nggak ada yang ngomongin gimana caranya dia bisa ngomong ke 5.000 orang tanpa Yesus pakai mic? Iya tuh. Gak ada MC-nya lagi, Bo. Gak ada MC-nya, gak ada lu. 5,000 people tuh banyak loh, Bo. Iya kan? Pakai suara apa coba? Itu kan keajaiban yang harusnya diomongin. Pakai suara hati kayaknya, Nek. Asli, Nek. Itu gue kemarin nonton, gue ngeliat meme itu, ya Allah, ini emang ada aja ya orang-orangnya. Untung yang ngomong Kristen juga, ya Iya, kan? nah. Tapi itu gue sama Miun kerjaannya kalau dia lagi ngeposting yang kayak gitu-gitu, ya Allah, Un, ini gue cuma bisa ketawa sama lu doang nih. Kan nggak mungkin gue repost ya, Nek. Iya, Nek. Apalagi yang repost mantan ini, Katolik, kelar dong. Diucap sama netizen. Asli. Anyway, teman-teman terima kasih loh buat teman-teman apapun yang
dikomenkan hari ini. Nanti Terima kasih. izin gue upload ke YouTube boleh? Boleh dong. Karena, pasti kan biasa diupload juga sama si yang apa-apa sama si yang upload. Tapi ini ceritanya menarik, bagus. Nanti gue coba upload ke YouTube supaya kalau teman-teman yang belum nonton, ini bukan berarti ini loh mengislamisasi yang lain, mengkristenisasi yang lain, enggak. This is just a basic spiritual journey sharing dari orang yang tadinya clueless, bingung, anak yang terlahirkan dari orang tua yang berbeda keyakinan, dan akhirnya kepentok kiri, kepentok kanan, jatuh kiri, jatuh sana, dan dia menemukan apa yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan mungkin berbeda dengan yang kalian butuhkan. So no judgment. Betul. Ih, kamu. Betul nggak sih, Say? Ketemu ya besok ya. Betul. Luar biasa kesimpulannya hari ini. Terima Besok kasih Ibu izin moderator. ya. Besok izin aku kita nggak siaran. Besok pagi Insya Allah kayaknya si Fit 40 itu gua sama Inga sama si Jackie mau ke pagi-pagi ambiar kalau jadi gitu. Oh, luar biasa. Membantu mama-mama untuk kepala 4 untuk rajin berolahraga, cenah, ya Bikin kan? dong yang episode, aku pesen ya, bikin yang episode buat nipisin perut, gimana tuh caranya? Nipisin perut boleh, asal jangan nipisin iman ya. Sama Jeruk kalian nipis. jumpa hari Senin Hari Senin teman-teman. ya. Teman-teman ML, thank you so much for watching. Kalau yang Oke. lagi santai pengen makan bakmi, karena weekend ini kayaknya gue akan mampir ke bakmi. 1000 tahun yang benar. Aduh, kabarin mau mampir yang di outlet mana. Oke, nanti aku Kemarin, bilangin. SCBD. Yang kemarin SCBD Park. Oke, siap, kabarin. Oke. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching. Bye. Bye.